KDRT itu, tapi kamu tahu alasannya kenapa itu terjadi. Cuman aku bilang gini, saya maafin Alfa. Alfa di video call, coba angkat dong. Pas lagi video coba angkat dong. Jangan dong. Angkat dong. Lu tunjukin bahwa lu bener-bener berubah, Ya. dan gue akan kasih akses. Abi sayang Nio, katanya gitu. Abi udah bego kemarin, otak Abi geser. Maafin ya Nio, semoga Nio nanti besar gak benci sama Abi. My story not belong to society. Jadi jangan judge aku sebagai orang yang paling baik hati karena memaafkan mereka berdua. Enggak, kalau orang mikir gampang, enggak segampang itu. Karena sampai sekarang juga lu sebenarnya nggak kuat kan? emang berapa sih harga biaya DNA? Kan gua orangnya tahan banting, Beb. Lu selingkuh kan tetap gua maafin. Kumpul lagi bersama ibu-ibu yang cerewet dulu. Apakah itu benar? Belum juga kita ngomong dia yang cerewet duluan. Jadi kita kumpul lagi. Gimana kabar? Kok situ yang nanya? Pasti kita yang nanya ya dia. Gimana kabar? Oh baik. Nggak ketemu di rumah bagaimana sih? Nggak tahu. Emang nggak ketemu di rumah gimana? Kita ketemu Lagi ada cekcok beda apa? kamar. Ya. Oh beda kamar gitu. Kamar utama dia sama Lagi anak. dapet. Lagi dapet. Jadi tidurnya cuma barang lu yang nggak dapet doang. Tidur. Maksudnya dia urusin anak gitu. Anak lagi tidur, kalau aku pergi syuting dia dirajang sama anak gitu. Oh, tapi enak masih mending ada yang ngurusin ya kan biar di luar di dalam lah gua. Kamu suka yang dalam atau luar? Apa? Biasanya suka dalam atau luar? Kalau enak sih di dalam. Oh, Kan lebih adem. Lebih adem. Kalau di luar kan panas terik. Jadi kamu ada niat balik? Hah? Ada niat balik, Bu? Balik badan. Oh, balik Oh, badan. iya. Iya. Timpuk juga nih, Li. Niatnya ada niatnya. Ya, setiap orang pasti ada niat ada. Niat ada ya. Niat mah ada niat. Tapi ada tapinya. Ada tapinya iya. Ya, pokoknya kita harus saling usaha, ya. Iya. Jadi ngomong Tapi kita datang sih ngapain sih ngomong-ngomong? kita arisan ini. Katanya mau arisan Ini bagaimana? dia ngelamun lagi. Enggak, gue sebenarnya mau nanya sesuatu sama Selin. Oh, apa? Karena tadi dia mancing. Apa coba? Karena dia nanya, kan dia bilang, lu ada pertanyaan balik nggak? Gue tuh selalu pengen punya pandangan ya. Maksudnya kalau misalnya lu udah, kan ini not your first time nih. Tapi kan you have kids kan? Ya benar. Kalau kayak gitu pertimbangan lu untuk balik apa nggak baliknya, kayak gimana sih? Kalau jadi cewek? Pertimbangan kembali ataupun tidak. Jadi ada banyak orang yang punya masalah di dalam rumah tangganya, tapi mereka bertahan demi anak, Ya, katanya betul. demi anak. Tapi kan sehat atau tidak sehat dalam hubungan itu kan lu yang merasakan. Karena orang itu bisanya cuma menjudge tapi tidak bisa berjalan di atas sepatu lu gitu dengan sepatu yang sama. Jadi tidak Setuju. bisa merasakan gitu kan. Jadi ya gue bertahan demi anak, tapi kan kalau misalnya hubungannya nggak sehat, lu bukan bertahan demi kebaikan anak. sama Selin, gue setuju. Selin kan belum cerai kan? Belum, Kan belum. lagi cuma butuh waktu sendiri. Kalau gue setuju sama Selin dong. Ternyata bilang setuju apa? Memang Ya, lu ada kalau- masalah apa? Karena aman. Bukan, maksudnya kalau memang sekarang ya dua orang yang kita juga misalnya kita dari hati ke hati udah nggak, ya kita ada masalah sebenarnya, tapi orang luar kan nggak tahu apa permasalahan yang kita hadapin. Iya. Yang orang luar tahu hanya judging, oh dia udah punya anak loh. Lu pikir gampang bertahan hanya demi Iya. karena anak? Ya harus, tapi gimana? Kita kan punya perasaan. Anyway, Bu. kita ngomongin soal masalah kayak gini ya. Ada satu orang cerita sama gue, dia mengalami, ini kita universal aja ceritanya ya. Dia mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Waduh. Nah, KDRT itu, tapi dia masih tetap bertahan nih. Nah, ini Bahkan cowok atau sih cewek nih? Ceritanya? cewek yang cerita. Tapi banyak loh cowok di KDRT juga banyak. Ya banyak kayak lu ada. contohnya. Oh, Enggak kan, jadi kan emang begitu. Ada yang dipukulin di depan anaknya, akhirnya anaknya punya dendam. Oh. Anaknya udah umur 10 tahun lah kurang lebih ya. Udah Dia gede punya loh. dendam, nanti kalau aku dewasa aku nggak mau, aku akan bawa mama pergi dari papa gini-gini. Sekarang gue tanya sama lu bertahan demi apa? Iya. Demi anak atau demi apa? Iya. Kalau Anaknya lu mau sendiri bertahan udah demi bisa anak, makan, mempertahankan rumah tangga, kita nggak usah bawa-bawa anak ya, masalah rumah tangga gitu ya kan. Bener. Ini masalah sehat atau nggak sehat hubungan lo Bener. gitu ya kan. Tapi kalau anak udah bisa bilang aku udah gede mau bawa mama dari sini. Itu ya artinya berarti udah ada luka parah. dan Iya. dendam. Itu anaknya cowok atau cewek? Anaknya cewek. Aduh kasih. Tapi emang iya sih, banyak yang akhirnya jadi takut juga menjalin hubungan sama cowok gara-gara dia ngeliat sosok ayahnya seperti itu. Benar. Kayak Trauma gitu. sebenarnya. Nah, itu trauma. Jadi nggak bagus lu bertahan juga demi anak. Kalau lu mau melakukan demi anak ya lu harus pergi. Ya ampun, ada tadi cerita itu universalnya. Ini temannya Duduk sini. Duduk Ratu. Oh iya, mana juga boleh. Oh gitu. Asal jangan pangku-pangku cerita gue. Berhubung kita PPKM nggak
nggak boleh buka masker. Iya, Boleh ya, iya Kak. Saya juga nggak pakai lipstick tadi. Aku kabarnya sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Soalnya aku ini sebenarnya kita punya kesempatan kita obrol panjang tapi nggak kesampaian kapan hari. Iya. Soalnya bapak bakal vulgar, dia tahu takut pasti. Oh, Iya, kan aku lihat dulu. Oh, tuh kan. Oh, jadi kamu lihat saya ini jelek ya? Makasih loh. Bukan jelek. Vulgar. Cuma kan ada yang harus disimpan, ada yang harus enggak. Disimpan-simpan. Ratu cepet banget kurusnya Ratu ya. Iya Ratu dong. kan kemarin pas ketemu terakhir tuh lagi hamil besar kan? Gembrot ya. Nggak Oh, gembrot enggak. sih, Loh, normal. hamil itu indah. Itu Iya. nggak mau cowok itu melihat bukan gembrot loh. Itu bagus, justru cowok yang benar itu lihat itu harus rawat dan Wah, baik. gue hamil, wah habis gue. Kamu itu ada masalah Enggak, apa? bukan. Ini kan kita tadi lagi ngomongin soal masalah KDRT di dalam rumah tangga. Ini kayaknya langsung Ratu langsung masuk gitu ya kan? Kayaknya Ratu ini pernah punya pengalaman. Aku tuh tahu kan cerita kamu kemarin itu Ratu. Iya. Coba kamu Ya yang cerita kan? sendiri Pernah ya, punya Bang. pengalaman tuh dulu soal masalah KDRT. Ya kita udah tahu lah itu kan beritanya sempat viral ya di mana-mana kan. Mungkin bukan pengalaman kali ya Kak, pelajaran. 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 Karena kalau pengalaman nggak akan aku keep sampai hari ini. Aku sudah lupain itu. By the way Kakak sudah bertemu ya dengan itu. Siapa tuh? Itu. Oh iya Nadia ya. Ngomong aja, ngomong aja. Gampang. Oh, Iya. itu siapa itu? Aku nggak ngerti itu siapa. Nadia itu siapa? Nadia, jadi ceritanya bagaimana? Ini gue ceritain dulu Cerita ya. dong, Jadi gini kita nih. kan nggak tahu gimana. Nih kan makanya aku nggak mau datang ke Kakak. Pada saat itu kan Yes. Ratu ini punya suami ya kan, terus di KDRT sama suaminya kalau nggak salah ya ceritanya seperti itu dari rumor yang terdengar ya di KDRT sama suaminya pada saat Ratu juga masih hamil anaknya ya kan. Sekarang udah berapa bulan sih? 3 bulan ya. 3 bulan. Yang penuh coba Lagi lucu Jadi terus sempat tidak diakui kan anak Iya. Nio sempat tidak dulu sempat tidak diakui ya kan. Sekarang sudah diakui. Terus sekarang suami juga udah punya mantan suami udah punya istri baru namanya Nadia. Sorry, berarti aku mau tahu. Kamu menikah dengan ex suami kamu itu menikah? Menikah secara siri dan secara negara. Agama ya. Oh, negara juga ya. Apa bedanya Secara sih? negara juga. Secara Jadi negara. secara agama. Oh. Jadi siri dulu, baru agama gitu. Tapi Tapi tercatat di negara. Tercatat dong. Terus kamu hamil. Terus dia kok bisa-bisanya nggak ngaku itu anaknya dia? Enggak, karena pada saat itu kan ada cerita mungkin Ratunya mau menceritakan juga udah ini kali ya, udah nggak enak kali ya karena kondisinya udah baik-baik aja sekarang. Bukannya begitu kan Ratu ya? Nggak apa-apa diceritain, kan dilupakan diceritain nggak apa-apa. Kan kita bisa tahu atuh. Gimana tuh? Mungkin ini pengalaman aja kita sharing pengalaman. Iya. Sebenarnya Ratu juga udah banyak sharing Iya. pengalaman kamu di mana-mana ya kan. Kita berbagi sharing pengalaman mungkin untuk ibu-ibu di rumah juga yang mungkin mengalami sama halnya seperti kamu gitu. Kalau sharing, oke gini. Jadi kalau aku ke mereka sudah baik-baik saja, mereka pun sudah baik-baik Keluarga saja. si Cowok. Alfat udah baik. Alhamdulillah sih. Komunikasi? Sekarang Iya. sudah pada porsinya masing-masing. oke. Dan sekarang sudah pada Punya nggak jalan geser masing-masing. lagi otaknya masing-masing ya gitu. Jalan Ini maaf kalau misalnya aku ngomongnya udah tidak kayak dulu lagi yang dikit-dikit nangis gitu. Udah tegar ya? Enggak juga. Oh, enggak. Ini ditegar-tegarin aja. Kayak udah mulai berdamai dengan keadaan mungkin. Aku berdamai dengan diriku sendiri dulu, baru aku berdamai dengan mereka. Iya. Maksudnya udah berdamai, tapi kalau untuk satu framing dan mengiyakan segala sesuatu yang dilontarkan dari pihak Kanat, Kanat, nih aku belah dua ya. Itu aku nggak mau karena cara healingku ya udah kita sudah bermaaf-maafan, dia sudah menunjukkan niat baik, that's it sampai situ. Sisanya kotor-kotornya publik tidak perlu tahu. Ya. Gitu, yang penting kita sudah berdamai, that's it, poinnya itu. Nah kalau Alfat itu tidak dengan waktu yang mudah. Justru yang paling mudah aku beri maaf itu ya Kanat justru. Ya karena posisinya Kanat kan Orang lain. nggak tahu cerita aslinya juga ya, cuma kamu sama Mungkin dia ex hanya yang- mendengar cerita dari satu sisi. Oh iya. Jadi kan menurut aku kan aku maksudnya gini, sebagai host kan kita pernah mewawancarai Nadia juga gitu kan. Mewawancarai Ratu juga, mendengar cerita dari sisi Ratu, mendengar cerita dari sisi Nadia gitu kan. Iya. Mungkin aku juga sebagai host di sisi netral gitu ya kan. Iya, Kak. Posisinya kalau menurut Nadia adalah dia hanya mendengar cerita dari Alfat, katanya Nadia beginilah, sering begitulah pada saat itu. Makanya kenapa dilakukan KDRT kepada Ratu. Dan di situ juga makanya kenapa ada kata-kata soal air susu begitu juga. Air susu Tapi beracun. kenapa itu bisa nggak usah, itu harusnya gue nanya ke dia. Karena gue nggak habis pikir lagi seorang wanita bisa
ngucapin itu Ya, juga. mungkin karena namanya kalau itu dia yang gue tanyakan juga ke Nadia pada saat itu, kenapa kok lo bisa? Ya itu dia salahnya. Nadia kan mengakui kalau dia Setiap salah. manusia kan bisa salah juga. Nadia mengakui kalau dia salah dan katanya menurut Nadia sudah berkomunikasi dengan Kamu. Nabila, terus udah minta maaf, bener itu? Benar. Jadi gimana pertama kali dia kontak kamu duluan atau gimana? Nah kalau untuk kronologi itunya aku nggak bisa jelasin, intinya aku sudah memaafkan, kotor-kotornya di balik permaafan itu biar aku sama Kanat yang tahu. Iya. Dan kalau misalnya sama Alfat, untuk kali ini aku pasang badan buat Alfat. Oh. Karena kotor-kotornya hanya aku yang tahu. Iya, iya. Enggak. Ya, tapi memang semua juga ya. Bukan karena anak ya Kak, bukan karena anak ya. Iya. Kotor-kotornya sejak dari awalnya permasalahannya muncul, aku sudah tahu. Jadi kalau misalnya ada gimana-gimana, saya pasang badan buat Alfat. Karena saya percaya suatu hal yang benar itu yang aku dukung. Either dia pernah nyakitin aku atau enggak, itu yang saya dukung. Saya tidak suka pembohong, saya tidak suka orang yang manipulatif, saya tidak suka berdrama-drama. Boleh lu berdrama di luar, silahkan. Gue kasih pintu buat sana. Yes. Gue diem aja gitu. Tapi ketika lu nyenggol bapaknya anak gue, yang gue pertimbangkan untuk tidak memenjarakan kalian pada waktu itu, gue hanya memberikan contoh karena gue mau mencontoh orang baik supaya lu juga mencontoh untuk meniru hal itu. Karena lu nggak sepenuhnya the right person in this case gitu. Tapi kan lu bisa sekuat ini, lu bisa, maksudnya setelah apa yang lu alami, Yang bikin aku kuat pada saat itu karena aku tahu alasannya aja. Alasannya apa dong? Biarpun aku tidak membenarkan KDRT ya Kak. Iya. Saya tidak membenarkan KDRT, saya tidak mendukung KDRT, tetapi hanya saja KDRT yang saya alami itu real. Gitu. Tuh, kalau Jadi, kamu Wait, bilang, dulu, wait. Jangan dipancing dulu. Dia tidak mengalami KDRT tapi KDRT-nya real, oke. Ya. Enggak, dia nggak. Translate dulu di otak saya dulu ya. Enggak, gitu. soalnya kalau kamu ngomongnya kayak gitu, kamu bilangnya gini, kamu tidak mendukung KDRT itu, tapi kamu tahu alasannya kenapa itu terjadi. Berarti yang diomongin mereka semua benar dong terhadap kamu? Tuduhan-tuduhan mereka. Sampai akhirnya itu dilakukan sama suami kamu ke kamu misalnya. Aku make it simple aja. Aku punya handphone satu, aku sengaja beli handphone dua, biarpun aku bukan orang kaya ya. Tapi di situ semua ada bukti. Makanya aku bilang gini, permohonan maaf ini kotor-kotornya biar aku aja yang tahu. Oke. ya. Gitu. Perlu lagi bongkar-bongkar Dia aib yang nggak tahu. perlu ya. Karena bongkar-bongkar aib lagi sudah tidak perlu. Aku sudah belajar dari sosok Bunda Maya yang memaafkan, Kaniki yang tegas, Bang Denso yang netral. Aku adaptasi itu. Aku belajar dari Kaselin how to survive as a single mom gitu. Udah itu aja yang aku ambil. Masalah yang kemarin, aku mau tutup buku Kak, karena sebenarnya sakit. Tapi aku nggak mau jualan air mata gitu. Iya benar. Dan aku garis besarin, KDRT yang saya alami itu real. Semuanya sekarang, tapi by the way, sorry ya kalau harus nanya-nanya soal ini, tapi sekarang Alfat kedekatannya sama Nio sendiri gimana? Apa komunikasi Alfat sama Nio itu setiap hari ditanya Nio apa kabar gitu, iya? Diminta kirim foto gitu ya? Ya jangan nangis lagi. Apa-apa. Senang tapi sekarang? Keluarin. Senang gitu kan, tadinya kan Tapi sempat kan kalau misalkan ya bapaknya bisa nanya-nanya kayak gitu, pasti kita juga happy lah. Dari yang awalnya kan nggak mengakui kan, maksudnya sekarang ya maksud gue kan sampai bisa gitu. tadinya kan sempat ya Alfat itu kan tidak mau mengakui Nio tadi. Yang aku sayangkan tuh kalau di setiap interview hanya nama Alfatnya aja kayaknya yang dipojokin gitu. Ya, jadi itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Sebenarnya Boleh kita bertiga, diklarifikasi nggak sih? sebenarnya kita bertiga lah yang punya andil involved Jadi juga. itu seperti apa Iya, sih makanya ceritanya lu sebenarnya? cerita dong, Coba kita deh. Ceritanya nih kayak Kita Kita udah jadi gini bingung. aja. Kan kamu sekarang udah tahu cara milah cerita yang harus yang harus diceritain sama yang enggak. Udah ceritain ke kita mana yang kira-kira bisa diceritain. Soalnya kamu sekarang bilang kamu akan pasang badan buat Alfat. Iya. Iya, padahal terus kamu barusan juga ngomong, tapi sebenarnya info 3 orang ini. Dah, di antara 3 kalian ini yang Berarti bisa salah satu keluar salah dari mulut nih. lu yang mana? Berarti si ini salah dong. Enggak dong, aku salah ke mereka, mereka salah ke aku. Itu Iya. bertiga. Mereka oke, kalian semua punya Intinya mereka salah, saling Punya salah, hilang. Iya, saling oke. salah. Iya, Jadi iya. soal masalah pasti salah, makanya saling salah, makanya terjadi berantakan Iya. ya betul. Iya. Cuman kan kadang-kadang orang kan menjudge dia yang salah, dia Tapi yang salah. dia tadi yang yang disalin bilang benar. Kalau misalnya kamu selalu ngomongnya orang yang aku sayangkan, orang selalu monjokinnya mantan suami kamu doang,
kita pasti akan asumsinya berarti si Nadianya salah. Ada enggak anu dong, situ. enggak. Makanya aku bilang gini, udah nih untuk semua orang juga kan yang memang bener-bener gemes dengan cerita yang aku lewatin. Karena siapa yang gak gemes kalau dengar itu gitu. Cuman aku bilang gini, saya maafin Alfat. Alfat di video call, coba angkat dong. Pas lagi video coba angkat Jangan dong. Angkat dong. Ya, kalau gitu gue yang angkat aja. tadi lu ngapain angkat aja. Ih, kok gitu sih, kan siapa tahu mau nanyain Nio lagi apa ya kan? Enggak kak. Kenapa sih? Jangan. Tapi by the way aku pengen tanya. Apa? Iya, tapi maksudnya Ih, jangan. Iya dong. Lu ceritanya kita ngawang loh. Tapi oke, Gimana sorry ya, gitu? aku Iya, tahu, oke. aku tahu cerita kamu tuh dari Inka, karena aku follow-followan sama Iya. dia. Waktu itu dia bantuin kamu juga itu. Iya. Jadi ini ada teman gue, temannya dia juga. Terus tapi aku abis itu kurang ngikutin lagi. Aku cuma tahu ceritanya sampai situ doang. Akhirnya ayahnya mengakui anaknya tuh ceritanya gimana sih? The Power of Nikita Mirzani. Oh, gitu. Makanya aku utang budi juga sama dia. Ya ceritanya gimana bisa? Ya maksudnya Kak Niki kan, Kak Niki ngapain? Kak Niki kan orangnya berani. Dia cuma bikin video aja loh, bikin video tapi memang diurusin semuanya kan. Dia bikin video teruntuk Alfat gitu kan, dan Nadia bla 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 gitu. Langsung dia mengakui. Langsung Gitu. mengakui, tapi nggak tes akhirnya Nggak jadi tes DNA, dan di vlognya Bunda Maya yang kedua aku datang, aku malah meminta maaf ke mereka karena Bunda Maya bilang bahwa lu harus koreksi diri lu deh. Gitu, mungkin lu punya kesalahan di masa lalu yang bikin Allah kasih lu teguran kayak gini. Gitu. Nah, kalau menurut aku Kak, kalau misalnya dibilang siapa di sini yang salah, kita bertiga yang salah dan kita bertiga sudah saling memaafkan. Dan aku garis besarin kotor-kotornya permaaf-maafan ini biar aku sendiri yang keep. Hanya saja bila itu memberi resiko kepada ayahnya anakku, aku yang pasang badan. Ya. Tapi Bukan karena masih cinta ya Kak, aku udah punya pacar loh. tapi boleh nggak sih aku pengen nanya soal Nio nih ya sekarang ya. Dah, oke, boleh ya. Nio masih ASI tapi. Nio masih ASI, aku sempat maktivis dulu tuh waktu itu, sempat ke Sumbat. Iya. Terus sekarang aku masih ASI. Cuman Cuman kalau misalnya ditinggal-tinggal gini, sama Ua, karena aku nggak percaya babysitter. Dan memang keadaannya tidak mumpuni dan tidak perlu juga seorang ratu untuk sewa babysitter. Dia nafkahin anak kamu nggak? Iya, Oke. Oh. semampunya mungkin ya. bulan. enggak semampunya. Aku cuman bilang gini pada saat kita ketemu di... Jadi gini, ada suatu perjanjian antara kita bertiga nih. Oh. Nih ada perjanjian nih Kak, jadi... Hitam di atas putih. Kalau Anda berpikir saya sebodoh itu untuk memaafkan, nih Tidak. netizen, oh tidak. Ada perjanjian dulu Kamu sebelumnya. nanya perjanjiannya. Oh iya ya, benar juga ya, harusnya gitu ya. Terus Iya. dari perjanjiannya. Ada perjanjian di antara kami bertiga, hanya saja aku nggak mau sebut ya. Iya. Di salah satu di antaranya ini tidak ada yang datang, jadi hanya satu yang datang. Nah aku bilang, lu tunjukin bahwa lu bener-bener berubah, Ya. dan gue akan kasih akses. Jadi ketika aku mulai membuka sedikit, ya udah aku percaya. Tapi by visi dulu. Terus tiba-tiba dikirimin barang-barang, oke, terima. Terus dia tanya mau per bulan berapa? Aku bilang semampu kamu aja, oke. Baik nih. Luar biasa. Nggak nuntut, oke. Karena udah bukan suami istri Kak. Iya. Tapi kan anak tetap harus. Disitulah aku mengetes Alfat apakah dia udah bener otaknya balik lagi atau enggak. Karena kalau misalnya kita kasih tarif, ini segini, ya cowok juga kalaupun dia mampu, dia pasti kasih. Cuman kan aku pengen tahu pure dari hatinya dia. Gimana ngetes nih? Aku tes lah, oh ternyata seminggu sekian, ada per bulannya sekian. Ya syukur alhamdulillah Ada gitu. mingguan, ada bulanan. Berapaan itu? Biar gue tahu. Ntar gue minta sama calon mantan lagi gue. Karena dia udah nikah, nggak usah. Iya, kalau buat kami Cukup. yang tidak seberapa ini, itu sudah lebih dari cukup. Nah, yang penting Ya kamu udahlah, merasa cukup. yang penting berapapun yang dikasih, yang penting adalah hatinya. Yang penting Ada kamu peduli aja. Iya. Banyak Yang penting berusaha. hatinya Alfat mungkin sekarang untuk Nio gitu kali ya. Betul. Sekarang Alfat sering nanyain Nio. Iya, dan Kalau lagi video call ngomong apa gitu ke Nio? kalau ke Nio banyak kayak hiwi. Apa? Kan masih 3 bulan ngomongnya. Enggak. Kode, Vivi, maksudnya beliin TV atau apa gitu loh. Hiwi, anak ganteng, anak Abi, maafin Abi. Tapi mama kamu ada doa-doa ini nggak dari Kenapa Alfat jangan untuk ya? Nio gitu?
Banyak. Misalnya kayak maafin, ya kayak tadi yang kamu bilang maafin Abi. Apa ucapan-ucapan yang diucapin sama Alfat ke Nio? Kalau lagi ngeliat, apalagi lagi gendong gitu kan? Dia mungkin pertama kali ngeliat Nio, gendong Nio gimana? Kayak Gitu? terharu loh pertanyaannya ya. Bukan terharu, sebenarnya pengen ngomong semuanya, cuman aku harus Iya, ngerti. gap ini karena ini keadaannya sudah damai. Iya, Cuman iya. kan ini kan cuman kayak misalnya pertama kali Alfat Maafin. datang ke rumah kamu untuk gendong Nio pertama kali, dia ngelihat Nio pertama kali, apa dia sempat ngajanin Nio juga pada saat itu? Sempat. Iya. Dia bilang gini, maafin Abi ya Nio, katanya gitu. Apa? Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa Tisu lah, lah, tisu. namanya juga cerita. Abi sayang Nio, katanya gitu. Abi udah bego kemarin, otak Abi geser. Maafin ya Nio. Semoga Nio nanti besar gak benci sama Abi. Itu kata-katanya sampai aku inget karena itu terus yang dia ulang-ulang. Jadi dia mau latihan pun bakalan visi jam 2 ASI time aku kan. Dia bakalan visi dan hiwi Nio Sekarang gitu. lebih sering komunikasi sama Nio. Lebih sering. Kalau ke akunya mah dia mah bodo amat juga ya, tetap still masih Ya tetap udahlah, apa kabar gitu ya. Nggak pakai. Nio mana gitu doang. Nih. Oh ya, sama-sama. Langsung Kak. Udah nggak mau basa-basi lah ya, udah ya gitu. Karena emang Udah masing-masing sekarang. sudah masing-masing. Karena aku juga kita berdua juga sudah realistis bahwa kita tidak akan rujuk. Enggak, tapi kalau kan video call sering tuh. Tapi ketemuan sering juga nggak? Dia belum mau. Nanti dulu dong. Belum mau. Kan aku bilang step by step. oke. Dan Step by pula step. sekarang dia bukannya tugasnya di luar kota? Iya di Solo. Ya kan? Jauh ya. Dan emang akunya belum mau Kak. Jadi aku di sini gini, aku tidak mau terlihat seperti kayak orang baik banget ya gitu, memaafkan dan segala macam. Enggak, aku nih mungkin ini yang pengen aku bilang ke semua orang ya. Aku memang memaafkan mereka. Tapi aku punya border untuk diri aku sendiri. Aku ada luka di sini. Kalau di touch terus sakit, nggak akan kering gitu. Nah, aku berusaha untuk tidak satu frame atau tidak membicarakan yang kemarin-kemarin karena menurut aku udah selesai, gitu. Dan kalau misalnya beliau mengalami hal yang sama, misalnya memang sama, ya I do sympathize, gitu. Ya, Tapi yang seperti tadi aku bilang, kotor-kotornya permaafan ini hanya aku udah yang cukup tahu. udah lah ya gitu ya. Maksudnya sekarang Gitu. kan yang pengen kamu sampein sih apa gitu. Udahlah, kita udah cukup menggali kesedihan kamu. Mungkin kamu udah terlalu sakit itu juga tadi ya. Kalau semakin dipegang lukanya nggak sembuh-sembuh jadi basah terus. Udah deh, daripada kita mendingan sedih-sedih. Sekarang ada pesan-pesan apa mungkin untuk semua yang nonton di rumah, mungkin yang mengalami atau yang sempat pasti mengalami single parent banyak yang single nonton nih. parent, Single mom. KDRT atau mungkin pernah ada luka gitu dalam rumah tangganya. Gimana caranya sih bisa melewati hidup ini sekuat kamu? Apa ya yang jadi pegangan kamu? Nih, aku pengen sampein aja ya, my story not belong to society. Jadi jangan judge aku sebagai orang yang paling baik hati karena memaafkan mereka berdua. I'm not what I think I am. I'm not what I think you think I am gitu. I am what I think you think I am. Jadi kalian mau pikir aku kayak gimana, aku mau pikir diri aku kayak gimana, tapi aku memikirkan apa yang kalian pikirkan tentang aku gitu. Jadi buat kalian yang merasa bahwa Ratu itu bijaksana, Ratu itu perempuan yang pemaaf, Ratu itu cerdas, baik hati segala macam, tidak. Di balik permaafan itu ada perjanjian, di balik ini dan ini dan ini ada yang aku lakukan gitu. Hanya saja dalam konteksnya aku nggak kasih lihat orang. Nah, pesan-pesannya untuk para bunda, para perempuan yang mau menikah, cepat atau lamanya pertemuan depends lagi ya. Itu takdir. Mungkin ini takdir saya buat lewatin ini gitu. Memaafkan atau tidak memaafkan pilihan masing-masing orang. Betul. At least kalau aku pribadi, aku hanya mau memberikan contoh yang belum pernah aku lakuin. Sejujurnya baru aku lakuin juga sekarang gitu. Dan kalau memang pernah mengalami hal yang sama dan merasa sulit untuk menjadi single mom atau menghidupi keluarga sendiri, coba deh belajar untuk lihat. You can do it. Udah, senang aja. Gimana? Enggak, kalau orang mikir gampang, enggak segampang itu. Karena sampai sekarang juga lu sebenarnya nggak kuat kan? Iya. Dia kuat karena cuma itu dong. Dia bukan kuat karena anak juga. Gua tahu maksudnya dia juga nggak kuat sebenarnya sekarang tapi juga. dikuat-kuatin. Tapi harus kuat. Tapi lu harus kuat. dibuat Keadaan membuat lu harus bisa gitu. Keadaan mempush gue harus bisa kuat. Dan itu yang bikin aku kayak gini.
buat yang mungkin yang ngalamin sama kayak aku gitu, kalian mesti berpikir gini aja, itu udah qadarullah, takdir dari Allah. Udah jadiin pelajaran, jangan terlalu sesumbar. Dan kalau misalnya kalian merasa berat dengan perjalanan rumah tangga kalian, jangan cepat-cepat untuk bilang give up. Yes, itu betul. Itu menurut aku ya, karena aku ada andil dalam, sebenarnya gini, aku juga mau klarifikasi satu hal, Kak. Saya itu tidak diceraikan Alfat loh. Kamu kan yang menuntut cerai? Saya yang menuntut cerai. Ini Itu yang baru media harus yang banyak orang salah. tahu Ada banyak mungkin berita yang hoax kesana sini ya. Iya, mungkin jadi siapa kesannya sih? kayaknya jahat Iya, jahat banget banget, gitu. banget. Enggak, padahal aku di setiap kesempatan wawancara aku selalu bilang, saya yang gugat. Kamu yang gugat tapi Alfat pada saat itu meninggalkan kamu kan? Iya, lagi Nggak pulang lah istilahnya. lagi tergoda Ya, dulu iya. kan, Kak. Jadi seperti itu. Jadi Nadia ini adalah perempuan ketiga pada saat hubungan kamu. Bukan. Bukan. Bukan, Ada lagi bukan yang ya. lain. Yang lain kan aku bilang yang di Ada lagi banyak banget. Banyak Alfat ini ya. Mereka menikahnya setelah kamu lahiran kan? belum. Belum, tentu. sebelum Dia lahiran masih yang Tapi kamu ada di agama, di negara. Kita flashback sedikit ya, Iya, kita iya, flashback sedikit ya. Pada saat itu saya hamil, Iya. baru beberapa bulan ditinggal. Karena kan itu kan pandemi, stres, oke Yes. lah. Yes. Melenceng dikit nggak apa-apa Iya. lah. Yes. Tapi ternyata pada tanggal 30 Desember, kayaknya tidak deh gue, itu aku nih ya. Ini aku cerita netral Udah, aja. heeh. Udah nih ya kan, kelar. Selesai bulan Februari apa Maret gitu. Ya, 3 bulan kemudian. Mereka nikah, siri entah agama lah nggak tahu lah ya itu ya kan. Cuman aku tahu aja nih, gitu dapat tahu nggak lama aku lahiran ditantangin tes DNA. Nah yang nantangin itu, Wait, pada saat dia meninggalkan kamu, dia tahu nggak kamu lagi hamil? ya tahu lah. Tahu. Gimana sih ini orang? Oke, lanjut, terus. Kok bisa dia tes DNA? Gue nggak bisa ke situ aja. Oke, terus. Sekarang gini Kak, kalau kakak bergaul sama orang, kakak bergaul sama aku. Aku bukan tipikal orang yang suka berantem misal. Kira-kira kakak kalau misalnya nanti kakak ribut sama orang, aku lu berantem aja. Nggak bakal kan? Nggak mungkin. Nah ya udah, kalau misalnya aku sama Kak Selin tipikalnya orangnya misalnya punya masalah dipendem dulu. Nanti paling nangis sama teman atau nggak apa gitu. Kira-kira kalau misalnya Kak Selin punya masalah, aku bakal bilang gini nggak? Udah blow apa aja. Ada juga sih orang yang ngomong begitu. Kakak bakal ngelakuin nggak? Enggak lah, gue Nah, tergantung. jadi pergaulan mempengaruhi, Iya, orang iya. terdekat mempengaruhi. Aku nggak sebut spesifik, Iya, oke. tapi aku tidak mau menyalahkan, makanya di sini kita bertiga yang salah. Iya. Kita sudah saling Oh, oke, memaafkan. oke, Udah oke. ya sampai situ tadi sampai di lahiran di Brawijaya. Dua-duanya, yang satu bilang itu bukan anaknya, yang satu bilang mau bayarin tes DNA-nya. Ada di TikTok banyak. Oke. Kutip kata-katanya nih. Emang berapa sih harga biaya DNA? Oh gitu. Gitu. Raker kali ya. Ada di TikTok, silakan di-scroll aja. Nah, jadi ini kan yang satu nantang tes DNA, yang satu nantangin bayar tes DNA. Dua-duanya dong. Oh gitu. Nah, salahnya aku gue live streaming di IG. Iya. Salah nggak bertiga? Iya. Salah lah, Kak. Iya, karena Iya, dia iya. juga Bukan gue so bijak. Salah nggak aku? Semua Karena dia punya kepancing. salah, punya Nah. hilaf. Namanya juga manusia Iya. ya kan? Ya udah nih sampai tes DNA nih kan, kelar, seret, alhamdulillah ditolong beberapa figur, udah nih, selesai itu tekanan demi tekanan, dan aku juga merasa beban moral juga di labelin image hatimu seluas samudra, enggak. Aku cuma pengen cepet-cepet kelar aja ini masalahnya gitu. Udah yuk saling memaafkan, kita tutup buku karena itu sakit buat saya gitu. Itu sangat-sangat menyakitkan buat saya, buat anak saya gitu. Kalau dibilang trauma, yang traumanya mesti sama gue, Kak. Iya. Bener. Iya. Terus Terus lu nggak trauma jadinya? lu kan trauma kan? Trauma. Emang yang bilang lu nggak trauma? Ya terus aku mau berapa kali bilang trauma ke orang-orang? Emang orang peduli? Kayak kalau misalnya ngomongin soal KDRT nih ya, kita ngomongin soal KDRT. Nah ini ada banyak gitu hal yang tidak bisa ditolerin dalam rumah tangga. Gue tanya sama lu semua kan udah pada berumah tangga kita semua ya. Iya. Kalau lu dulu deh misalnya, lu dalam rumah tangga lu apa yang tidak bisa paling lu tolerin? Atau selingkuh? Apa mungkin KDRT dari lu berdua? Kalau gue selingkuh. Selingkuh. Meskipun Li itu mukulin lu masih bisa tolerin, berarti masih bisa maafin. Gue bisa. Tapi kalau Sakit, tapi gue ya udah. Oke. Yang takdir Berarti perempuan. terbukti kan kita 4 tahun aku nggak pernah selingkuh toh.
Oh, kan Tapi nggak tahu. mukulin dia? Kan Enggak. kan gue orangnya tahan banting, Beb. Lu selingkuh kan tetap gue maafin. Intinya gini sih, kalau aku mau dia mau lakuin apa, pokoknya kita percaya. Tapi kalau dia udah batasku ya kita ya nggak bisa ya ngomong. Tapi selama ini dia bisa support Sebenarnya aku. kalau dibilang masalah batas berumah tangga sampai detik ini kayaknya pengen sudah mentok, udah Bosen kayaknya lah udah ya, mau jenuh. udah Iya. tapi ya nggak tahu ya, selalu aja ada kekuatan. Tapi kita Gitu. bukan tahan karena anak kan? Ya sekali Bukan, lagi bukan, jangan bukan. sampai kita tahan Aku karena paling anak. anti tuh ngomong Setuju. tahan karena anak tuh nggak bisa gue. Ya, Sama jangan. cowok kalau nggak bisa biayain istrinya, nggak usah nikah. Ya itu Mending buat cowoknya mantan yang mundur suaminya kan? sendiri. Buat mantan suaminya. Oh, bukan. Iya, benar. Kemarin dia transfer 5 juta buat anak. Hadiah doang dipaksa Pak, dipaksa. Yang penting ada niatnya, selamat. Kemarin transfer 5 juta buat anak. Anak. Pas anak lagi ke nikahan ngamplopinnya berapa? Nggak usah omong. Jadi saya sih begitu ya. Kalau lo sendiri apa yang nggak bisa lo tolerin dalam rumah tangga? Selingkuh, kasar secara verbal atau fisik? Gue liat mukanya dia kayak banyak banget ya gitu kan. Dipikirin loh. Iya, karena gue masih baru ya, gue maksudnya belum anggap aja gue lagi di momen gue lagi bucin-bucinnya berumah tangga gitu, walaupun gue sama suami sama-sama galak banget gitu. Kalau selingkuh sejauh ini, gue percaya itu tidak akan terjadi, itu yang gue yakin. Kalau, kalau. Tapi Berandai-andai. Kira-kira hal apa yang kamu nggak bisa maafin? KDRT juga gue tahu ini cowok nggak mungkin, karena gue udah pernah melihat marahnya ekstrimnya dia tuh semana tuh udah pernah lihat. Enggak ini. Jadi kalau misalnya itu terjadi, gue akan ngomongnya KDRT sih. KDRT. Kalau seandainya ada dua terjadi ini, misalnya dalam satu rumah tangga, selingkuh lu masih bisa maafin berarti? Misalnya, ini kan kita bisa, beneran. misalnya. Gue tuh pernah, jadi gini ya, gue kan hidup udah berapa puluh tahun, gue udah pernah melihat sosok-sosok yang dia tidak dipukulin, tapi dia jadi gini, ini orang deket banget nih, bahkan deket sama gue, sama dia juga nih. Jadi orang tuanya si A selingkuh sama orang tuanya si B, padahal anaknya sahabatan. Yang A tahu, terus mempertahankannya, gue emang panjang. Tadi dulu gue mau cerita soal apanya. Terus dia mempertahankan si istrinya ini mempertahankan suaminya yang selingkuh. Karena dia berbaik hati dan sangat mulia terhadap suaminya. Ini ya gue nggak tahu, mungkin Tuhan baik banget. Rezeki datang ke suami, tiba-tiba suaminya dia akan jadi direktur, cuy. Dan habis itu udah dia melupakan si selingkuhannya, terus mereka hidup dalam harmonisnya sekarang. Oke, jadi poinnya? Jadi intinya gue malah Poinnya lebih ituin gue akan KDRT. lebih maafin selingkuh dibanding KDRT. Oke, kalau KDRT lu nggak bisa maafin. Kalau gue juga sama KDRT. Kalau misalnya KDRT, menurut gue seseorang bisa aja hilaf ya. Namanya kita nggak ada yang tahu kapanpun apapun yang akan terjadi sama diri kita. Misalnya dia emosi, memang semuanya hilaf, namanya hilaf ya kan. Begitu lu dipukul, lu di apa, terus tiba-tiba lu kepentok pala lo, terus habis gitu lu mati, anak lu masih kecil. Terus emang sih dia akan menyesali perbuatannya, dia akan nangis. Dia bangun, tapi dia udah bisa bangun. Lu mau apa? Soalnya Kalau gue menurut nggak mau merugi ya. Sabar. Definisi KDRT dulunya dulu Ya, apa? ada banyak kekerasan. verbal aja udah Nggak, masuk kekerasan KDRT. dalam rumah tangga, iya betul. KDRT secara verbal maupun fisik, emang Iya. betul. Dan Tapi lagi kalau bahas verbal ke juga fisik itu nih. bisa menyakiti mental si Iya. anak juga gitu kan. Iya, Sa. Kalau gue pribadi, kalau gue lebih, gue cinta sama diri gue. Tapi gue lebih mencintai anak gue daripada diri gue sendiri. Iya. Dari KDRT atau selingkuh? KDRT kan gue udah jelas Oke. KDRT. Jadi Kalau banyak lu, yang orang wanita berarti KDRT. Iya. kalau lu KDRT masih bisa dimaafin ya sesuai dengan Gue dua-duanya gue maafin. Ya kan dia punya perjanjian. selingkuh juga lu maafin. Selingkuh juga. Kadang-kadang Enggak, karena gini loh, gue ini bodoh ya, dan gue ini orang masa lampau, gue nggak bisa bilang gue orang modern dalam hal-hal kayak gini. Menurut gue kalau misalnya kita selingkuh, kalau dia selingkuh, gue masih bisa komunikasiin dan bisa jadi ada poin di mana gue juga salah, kenapa dia sampai harus berpaling. Agree. Gue agree, Kak. Kayak gitu doang. Itu yang Semua gue orang punya salah, tapi mereka punya komitmen di dalam Nah, satu iya. hubungan yang harus dipegang. Karena laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Kalau omongannya nggak dipegang, yang dipegang ya udah permisian. Sebenarnya maksud gue, kalau KDRT tuh kayaknya ada habit yang nggak bisa diapa-apain. Oh, itu juga bisa menjadi karena sesuatu hal yang Bukan. Kepada laki-laki pukul dia bisa, tapi ke keluarganya atau ke anaknya atau ke istrinya itu bukan habit. Memang personalitinya begitu. Kalau lu mungkin lu punya pendirian sendiri apa? Kalau buat aku pribadi dari kejadian kemarin, aku sih memaklumi kedua-duanya. Karena kayaknya gue juga ada partnya, Kak. Salahnya gue banyak gitu. Jadi mungkin dia selingkuh karena gue kurang cantik, kurang dagu panjang atau kurang. Kalau itu gue nggak setuju. Itu salah cowoknya tetap. Dulu. Coba dia cerita dulu. Dia cerita Nah, dulu. kalau untuk KDRT-nya juga ya apa ya? Itu kan ya udah lalu, aku udah maafin juga.
susah ngomongnya ya. Aku memaklumi juga itu. Tapi aku berharap nanti jika pasanganku yang ini tidak melakukan hal seperti itu. Teruntuk ya misalnya para bunda, ibu-ibu atau gadis yang baru pacaran juga misal kena KDRT ya kan. General. Sekarang selain gadis, janda juga pacaran. Bagi wanita yang di luar sana yang punya niat punya pacaran, yang pernah pacaran, terserah dengerin ya. Ya kan? Jika kalian mengalami KDRT, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau memang sudah benar-benar parah secara verbal, verbal abuse, fisik abuse, kalian bisa pergi ke Komnas HAM, lalu ada juga female action. Kalau misal kalian nggak tahu, kalian bisa ngadu ke keluarga dulu paling pertama, tapi kalau keluarga tidak percaya, kalian bisa lari ke teman. Harus ada yang namanya tas, handphone, bukti yang jelas, itu kalian harus keep. Karena sometimes persona seseorang tidak bisa kita hilangkan gitu aja. Jadi, gue nggak percaya, nggak mungkin gitu. Nah, boleh ngomong, boleh lari, asal punya bukti, gitu. Gitu. Dan memang real KDRT, bukan manipulasi KDRT. Jadi real KDRT bukan manipulasi KDRT. Dan berarti satu lagi ya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang merasa di KDRT, jangan bertahan karena anak. Iya, aku juga nggak bertahan. Jangan. Gini. Maksudnya ini biar Iya, betul. buat ibu-ibu juga, anak boleh dijadikan motivasi untuk kuat. Tapi kalau bertahan karena anak ya jangan. Enggak, itu bukan bertahan buat anak namanya itu. Setuju, Kak? Itu namanya bodoh. Kenapa? Anaknya juga nggak happy, Iya. because happy mother, happy kids. Setuju, Kak? Tuh, kenapa nggak boleh bertahan karena anak? Karena saya udah ngerasa kalau misalnya ibunya juga nggak happy, anaknya nggak bakal happy. Dan yang ada anaknya trauma ngeliat bapaknya sama ibunya berantem dulu. Jadi rusak nanti masa depannya. Oke, by the way ya, tadi ngomongin soal bukti dalam KDRT. Nah, emang sih kita harus ngajarin semua perempuan untuk berani speak up. Karena kadang-kadang mereka dipukulin, tapi mereka nggak berani karena mereka takut, gitu kan. Mereka harus berani untuk speak up, gitu. Karena apa? Karena you have the right, gitu. Ngerti nggak? Lu nggak perlu takut, karena lu nggak akan mungkin. Karena kadang-kadang ada yang takut, gitu ya. Takut nanti, nggak ada yang belain gue gini. Oke, lu nggak usah ngomong ke kantor polisi dulu. Sama halnya kayak Ratu, awal mulanya takut juga. Ke keluarga dulu, tapi nggak percaya. Iya, lapor, ngomong ke teman-teman atau orang sekitar yang bisa dipercaya, atau mungkin bisa ke psikolog pribadi, cerita dulu aja, nggak usah cerita ke orang kalau lo malu. Enggak, sebenarnya kata tadi Ratu bilang kalau emang lu punya bukti, sekarang platform banyak banget yang nerima keluhan, yang support sesama cewek buat hal-hal kayak gini kan gitu. Ya cuman kan kadang untuk keluar ke situnya takut sama suami. Enggak kan? Intinya kalian bahas panjang lebar ini kan gara-gara cowok-cowok yang di luar sana itu kan. Intinya di luar sana kamu selingkuh, jangan sok ganteng, jangan sok kaya. Lu juga belum tentu laku nanti. Terus juga lu KDRT, mau KDRT nanti giliran lu yang di KDRT sama wanita-wanita lu nyesel, pokoknya nggak usah. Dia kasihan ibu-ibu dia, tadi cerewet. Saya sebagai suami ini capek nih. Aduh, kasihan dia. Stres. Ya, Enggak kok, aku sudah biasa aja. Ya, dia kuat lagi. Tadi mau nangis kuat Berdamai lagi dengan dia. diri sendiri ya. Aku sudah berdamai dengan diri sendiri dan mereka. Oke, jadi gimana caranya kamu berdamai dengan diri kamu sendiri? Mengadaptasi dari senior-senior aku, Belajar dari ibadah kan Kak Selin juga bilang, gue janda anak 4 kok bisa gue fight gitu. Tapi kan kakak kan belum cerai kan? Belum. Dan jangan sampai amit-amit ya Allah. Tapi tadi udah nyebut janda. Itu hanya penyebutannya, belum dicap ya. Oke. Belum, sorry Kak, maksudnya kan belum, kakak kan belum, dan jangan sampai. Rasa janda iya. Ya, aduh no comment. Ya maksudnya gitu, kalau aku sih udah, yang kemarin udah cukup jadi reflection aja buat Pelajaran. orang-orang, iya. Kan pelajaran jangan Oh, Kak, nggak boleh? reflection aja lah, reflection, oke. yang lebih light. Ini dia, soalnya tanggung jawab aku juga besar kan ke para perempuan Indonesia, kayaknya ngeliat aku gini banget, padahal enggak juga. Gitu, enggak juga. Banyak lah struggle ya, mereka tidak tahu apa yang lo hadapin dan lo jalanin. Betul. Mungkin yang lo share hanyalah udahlah ini yang baik-baiknya aja lah gitu. Iya. Karena biar bagaimanapun juga lo pasti memikirkan masa depan Nio kan. Iyalah, kesian Kasihan gitu. Nionya juga Kesian kan, harus Nionya. lihat lo nangis di mana-mana gitu. Dan both of them deserve forgiveness juga dari orang apa? Rakyat ya, dari maksudnya rakyat. netizen semua Iya. ya. Intinya ya, Tuhan aja maha pemaaf. Masa kita enggak? Iya. Setuju Kak aku sama Oke, ada pesan-pesan nggak kira-kira yang mau lo sampein lagi? Aku pesan-pesannya udah ini last pembahasan KDRT-nya. Mungkin lo mau ada pesan-pesan ke Nadia kalau Nadia lihat. Gimana pun juga itu mantan suamimu, gimana pun juga apapun yang saya lakukan di lampau hari pernah kamu hina itu, bahwa saya cari-cari simpati orang. Dan kamu sekarang muter-muter ngomongin bahas apa yang mantan suami saya lakukan. Gimana pun juga mantan suami saya itu adalah ayahnya anak saya. Kotor-kotornya permaafan
antara kita bertiga itu saya keep dulu sampai ya kalau misalnya gimana-gimana ya barulah. Dan teruntuk Alfat, saya nggak tahu niatmu pure atau enggak, tapi yang jelas saya terima dengan lapang dada. Dua-duanya saya sudah maafin. Dan buat Nio, Mama nggak sebaik yang Nio lihat di TV kok. Mama cuman pengen dapetin right bahwa kamu bukan anak BO, that's it. Ya. Kalau kamu anak yang dititipkan dari Tuhan, anugerah. Ya, dari hasil perkawinan sah itu. Doa Jadi, apa buat Nio? saya berdoa untuk Nio tidak melihat jejak digital yang makin kesana-kesana gitu. Karena ini aib, bukan untuk cari duit. Tapi kan suatu saat Nio akan melihat pasti. Suatu saat Nio akan melihat, tapi kan porsinya banyaknya dari mana? Dari saya kah? Dari mana kah? Gitu loh. Kira-kira apa yang akan kamu omongin kalau suatu Mama? Ini Mama kenapa dulu kayak begini? Mama cinta sama papamu dan kita ternyata tidak berjodoh. Papamu sempat salah, kami bertiga sempat salah, tapi kami sudah memaafkan dan kamu harus mencontoh karena kita saling maaf-maafin. Untuk bisa berlapang dada memaafkan. Insya Allah kayaknya Nio pasti gitu. Ya, insya Allah. Insya Semoga Allah. kamu juga bisa mendidik Nio juga menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi. Kamu diberi ketegaran juga ke depannya untuk melewati semuanya. Oke, tadi udah ceritain ya kayak gimana ceritanya Ratu, udah dikasih juga pesan-pesan buat yang nonton nih, cewek-cewek, gimana harus menghadapi kalau misalnya sampai kejadian kayak Ratu juga. Ratu mendingan sama kita aja gabung karena kita selalu mendukung satu sama lain dalam hal yang benar. Iya, iya. Kalau yang jelek gua gak pernah dukung. Iya. Sama kita ngapain? Arisan, Bu, arisan. Iya, sama kita Iya arisan. dong, ikut arisannya dong. Iya, kalau di arisan sini soalnya kan banyak yang dibahas, tapi insya Allah saling Nguatin lah kita. saling nguatin gitu. Kita Iya, tuh iya, women iya. women empowerment. Karena strong women support strong apalah itu bahasanya. iya, woman supporting woman. Agak riuh juga ya. Iya guys. gitu. iya, Nah, iya. karena lu baru lahiran 3 bulan, pasti kan butuh Sesuatu yang bisa bikin posturmu kembali jadi bagus lagi gitu. Oh, kayak kita nih, mami-mami, ini iya mami-mami dong, itu. Anak kita udah banyak tapi Gitu. badan kita tetap langsing. Iya, kok bisa Iya, sih Sisil kalian? ya. Apa sih rahasianya, Bu? Rahasianya walaupun Boleh aku nanya belum rahasianya. rahasianya walaupun aku belum hamil, tapi aku udah bisa kasih ke dia karena aku juga udah pernah pakai. Ini namanya Wonderful Waist. Oh, Jadi- aku dikasih gift nih. Iya, jadi ini tuh kayak korset gitu. Nah, Boleh aku buka korsetnya ini coba nih lucu dibuka. Bagus kan buat ngasih hadiah? Tuh. Ada meterannya Syah buat ngebuktiin kalau misalnya emang iya, bukan Bukan buat hadiah giant ya, bukan ya. Kayaknya dulu gua nggak ada meterannya deh. Baru nih. Aduh. Ini cucok nih. Jadi yang ini adalah produk terbarunya. Ini produk terbarunya Wonderful Waist nih. Jadi ini sampai bawah. Jadi di dalam sini tuh ada batu turmalinnya nih, kelihatan kan? Nanti dia ini Iya. memancarkan infrared yang bisa membantu peredaran darah. Terus bisa ngebantu bakar lemak juga. Tapi ini lucu juga nih kalau dipakein kayak t-shirt gitu ya nggak Iya, sih? bisa kayak lagi. Dan ini yang model seperti ini kan bahannya kan medical lycra. Jadi bisa dipakai 24 jam selain kamu mandi. Oke, Kak. Gitu. Terima kasih kadonya. Manja. Ya ampun, udah diajak sharing. Iya. Pokoknya arisan kita mah mewah. Ya. ya. Ini buat ibu-ibu kalau misalnya ada temennya yang lagi melahirkan, jangan cuma babynya yang dikasih, ibunya juga dikasih hadiah ya. Ini salah satunya. Kak Selin, baru Nio aja yang dikasih, aku belum ya. Oh iya, tenang aja guys. Nio aja di emaknya habis lahiran minta kado juga. Welcoming anaknya ya. Tapi Nio mana kok nggak pernah dibawa? Nanti kakak terpesona loh. Wow. Terlalu eksotis bayiku. Oke. Thank you hadiahnya. Senang kan? Oke. Jadi gabungnya di arisan mulai kita sekarang ya. udah gabung nih ya di Di arisan arisan sini kita ya, ya. bareng-bareng ya. Iya Sempat dong. datang ya, harus datang ya. Kalau lagi Iya. sempat datang gabung. Kalau Namanya lagi nggak arisan sempat, nggak ya harus selalu apa-apa. datang, tapi kalau sempet, kalau bisa disempet-sempetin datang. Oh ya pasti aku sempet-sempetin. Oke, thank you deh kalau gitu. Aku